wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak-bapak, Ibu, para jemaah sekalian, mari kita awali pengajian malam hari ini ya, dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Selanjutnya kepada Ustaz Mahsan Setiap kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dan adik-adik jemaah salat Maghrib Masjid Jumatan yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang mana dengan taufik dan kemudahan dari Allah lah kita kembali bertemu di pengajian rutin ya, malam Senin. Dan sebelumnya mohon maaf, 2 pekan yang lalu saya ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggal, jadi absen dulu Pak. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita lanjutkan mempelajari atau membaca kitab tentang 3 fondasi atau landasan dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Di sini pengarang kitab ini Imam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berkata, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah memberi petunjuk kepada Anda, kepada kita semua untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, para ulama itu memposisikan kitab mereka itu seperti wasiat kepada kaum muslimin. Mereka memposisikan diri seolah bapak kita, guru kita, sehingga mereka seringkali berwasiat atau mengawali kitab mereka dengan petunjuk-petunjuk. Di sini beliau berkata, ketahuilah, semoga Allah memberi petunjuk kepada Anda, kepada kita untuk taat kepadanya. Annal hanafiyata atau annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya agama Nabi Ibrahim itu apa? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu-d-din. Yaitu apabila kita hanya beribadah kepada Allah dan memurnikan ketaatan, ketundukan kita hanya kepada Allah. Satu, beribadah kepada Allah, dan ketaatan kita hanya kita berikan kepada Allah. Permasalahannya Pak, setiap muslim insya Allah kalau ditanya siapa yang wajib kita ibadahi, jawabannya apa Pak? Allah pasti ini. Yang jadi masalah, bentuk-bentuk ibadah itu sebagian tidak diketahui oleh seorang muslim. Syarat ibadah itu apa? Unsur yang harus terpenuhi dalam ibadah itu apa? Pramila nuwun sewu. Wonten kala napa ada di medsos. Ada medsos, ada pegiat napa nggih media sosial katanya. Dia muslim, ngakunya muslimah. Kemudian melakukan kunjungan ke Cina, ke Tiongkok. Apa yang dilakukan Pak?
rukuk dan sujud di hadapan 3 dewa. Tidak tahu dewa apa saja. Parang mboten kata dewa? Mboten parang. Bagi yang ngaji, insya Allah paham, tahu yang demikian tidak boleh. Tapi sayangnya tidak semua kaum muslimin itu ngaji, Pak. Bahkan hukum-hukum yang dasar pun kadang tidak diketahui. Misalnya apa? Ada saudara yang beliau kebetulan sakit parah. Kemudian kita mengingatkan monggo sholat yang salah waktunya tetap dijaga. Nah, panjenengan pun ketika apa? Sakit kayak gini masih wajib sholat. Apa ndak besok saja kalau sudah sembuh? Nah, jadi secara garis besar kaum muslimin tahu ibadah itu hanya untuk Allah, tapi kadang bentuk ibadah mereka tidak paham. Terus kapan kita harus ibadah dan siapa yang wajib ibadah, itu kadang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Kewajiban orang yang dibebani hukum syariat niku sinten, Pak? Siapa yang harus melaksanakan hukum syar'i niku sinten? Sing wajib sholat, sing wajib puasa, sing wajib napa? Ibadah-ibadah niku sinten, Pak? Istilahnya niku mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani oleh hukum syar'i, itu harus terpenuhi 2 unsur. 1 berakal, kedua balik. Orang punya akal dan balik. Oleh karena itu sakitnya kayak apa? Kalau masih sadar, Pak, wajib sholat enggak? Wajib sholat, meskipun hanya mengedipkan mata. Meskipun hanya dengan mengedipkan mata, tetap wajib sholat. Terus balik. Kalau anak kecil atau belum balik, wajib mboten sholat? Mboten wajib. Mboten wajib sholat, tapi kita diperintahkan Rasulullah kalau sudah 7 tahun kok belum sholat atau sholatnya masih dolanan adik-adik ya, 7 tahun sholatnya masih main-main misalnya apa, harus diingatkan. Kalau 10 tahun belum sholat atau sholatnya masih main-main, boleh dihukum. Hukumannya apa? Dipukul, digeblek, tapi di tempat-tempat yang tidak berbahaya sebagai bentuk pendidikan. Terus agama Nabi Ibrahim demikian apa? Niku bapaknya para nabi dan inti daripada tuntunan para nabi yaitu kita hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh memalingkan ibadah kita kepada selain Allah. Unsur utama di dalam ibadah niku napa, Pak? Kemarin ada 2 unsur yang kita sebutkan. Yang pertama apa, Pak? Unsur pengagungan. Mengagungkan dengan merendahkan diri kita, dengan mengorbankan sesuatu dari diri kita. Yang kedua adalah kita melaksanakannya dengan kecintaan, bukan terpaksa. Dengan kecintaan, bukan terpaksa, ridho. Intinya kita melakukan itu dengan keridhoan. Kita kalau ada orang gini. Niki mengagungkan, betul, Pak? Mengagungkan, bentuk pengagungan. Dia melakukan itu dengan keridhoan, dengan ridho. Berarti itu bentuk apa? Ibadah kepada yang diagungkan. Oleh karena itu tidak boleh, Pak, kita untuk di syariat Nabi Muhammad, tidak boleh kita rukuk dan sujud kepada selain Allah. Tapi di syariat sebelum Nabi Muhammad, di syariatnya Nabi Yusuf, itu sujud kepada orang tua itu boleh. Menghormati orang tua dengan sujud itu boleh. Lajeng apa di sini
Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan ini, dengan hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah, itu yang diperintahkan Allah kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat itu wonten ing juz 27, Pak. Surat yang pertama dari juz 27 ayat 56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali jin-jin nakal itu, ada sebagian jin itu yang nakal, yang meminta peribadahan kepada manusia. Misalnya jin perewangan atau pesugihan atau yang semisalnya, mereka minta agar disembelih hewan tertentu. Misalnya ayam yang hitam mulus, atau yang putih mulus, atau kambing kendit, atau agar kerbau, kepala kerbau dan lain sebagainya. Ini mereka meminta manusia untuk melakukan ini. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Kenapa? Karena yang namanya menyembelih dan aturan menyembelih itu aturannya Allah. Aturannya Gusti Allah. Oleh karena itu ketika korban wonten aturan boten, Pak? Hewan yang seperti apa yang boleh disembelih? Wonten mboten? Wonten. Pramila sebagian jin, bala tentaranya iblis, mereka berusaha menyesatkan manusia dengan apa? Dengan membuat bentuk-bentuk peribadahan baru, atau dengan peribadahan yang ada itu agar dialihkan untuk selain Allah. Contohnya tadi, karena menyembelih itu adalah ibadah, Pak, dan termasuk seagung-agung ibadah. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan ibadahku atau sembelihanku lillahi rabbil, wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku itu hanyalah untuk Allah. Oleh karena itu seringkali setan-setan itu membuat tipu daya, Pak. Kalau pengen sugih, dia bisiki sama dukunnya untuk melakukan amalia-amalia tertentu yang intinya itu mengagungkan dirinya, mengagungkan jin itu, atau menghina aturan Allah. Oleh karena itu menurut saya, Pak, ada yang namanya sihir itu mempersyaratkan nulis Al-Fatihah dengan darah haid. Nulis Al-Fatihah dengan darah haid. Kenapa? Sebagai bentuk kekufuran. Orang kalau sudah melakukan itu, dia kufur, menghina Al-Quran. Makanya setan-setan yang durhaka itu dia mau bantu terusan. Terus dia mau membantu. Atau ada juga Pak, syarat misalnya agar nyimpen Al-Quran di kamar mandi, di toilet. Ada enggak itu, Pak? Ada. Di ilmu sihir itu wonten, Pak. Kenapa? Karena itu adalah bentuk kekufuran, menghinakan Allah dan tuntunannya, dan mentaati siapa? Setan. Makanya agama Nabi Ibrahim itu kita hanya beribadah kepada Allah dan hanya tunduk taat kepada Allah. Tidak boleh tunduk taat kepada selain Allah. Kemudian arti ibadah atau seagung-agung ibadah, inti daripada ibadah menika Pak? Inti daripada ibadah niku ikhlas. Ikhlas niku yang kita agungkan hanya Allah. Ketaatan kita itu hanya karena Allah, bukan karena Allah dan selain Allah, atau bukan karena selain Allah. Kalau ada orang menyejajarkan
selain Allah dengan Allah itu sudah melakukan perbuatan apa Pak? Syirik, mensekutukan, menduakan Allah dalam semua bentuk pengagungan. Misalnya, kalau kita mencintai seseorang sama dengan kecintaan kita kepada Allah, niku syirik apa betul? Syirik. Jadi cinta kita kepada selain Allah itu harus tetap di bawah kecintaan kita kepada Allah. Yang paling tinggi itu kecintaan kepada Allah. Rasa takut kepada Allah atau kepada selain Allah, kalau menyamai rasa takutnya kepada Allah, maka ini juga syirik. Kita telah menyekutukan Allah dalam rasa takut kita. Kalau tawakal kita kepada bersandar kita kepada selain Allah, itu juga bentuk mensekutukan Allah. Menurut saya Pak, ini pernah kita berikan contoh. Kalau ada orang dia punya keris atau punya apa ya Pak? Punya mungkin jimat ya, punya jimat. Dia mau pergi dari Jogja ke Jakarta. Kemudian dilarang kok cincinnya itu ketinggalan. Kira-kira gelisah betul Pak? Bu, kalau orang punya cincin kesaktian, kebetulan ketinggalan cincinnya, gelisah betul? Gelisah. Saat ini jenengan saking yojo pengen tindakan Jakarta dilarang dompetnya ketinggalan. Ketinggalan. Gelisah napa mboten? Niku sami napa mboten? Sami mboten. Gelisah ketinggalan napa? Cincin. Napa keris apa jimat kali ketinggalan dompet. Sami-sami semelang nggih mboten? Ning sami mboten. Jenengan ngertos nek mboten sami. Ning mboten samine tentu. Soale nek jenengan ketinggalan dompet, niku masuk logika mboten, Pak? Arep tuku mboten saged, ajeng golek kendaraan mboten saged. Masuk akal mboten? Masuk akal. Jadi ketakutan kita itu masih ketakutan karena memang logika kita yang masuk akal. Tapi kalau tadi jimat ketinggalan itu sudah masuk logika ataupun masuk perkara gaib? Perkara gaib. Sudah masuk pada wilayah perkara gaib. Sedangkan wilayah gaib itu hanya boleh kita sandarkan kepada Allah. Makanya dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu orang yang mukmin, itu orang yang beriman pada perkara yang gaib. Gaib itu semuanya disandarkan kepada Allah. Jangan disandarkan kepada selain Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Kemudian apa? Kewajiban kita itu hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh mensekutukan Allah. Ada perkara-perkara yang itu apa Pak? Kita misalnya rasa takut nih Pak. Rasa takut kepada ketemu singa misalnya. Ketemu singa. Rasa takut kepada singa. Sama rasa takut kepada jin, sama betul Pak? Nah, kalau takutnya kita kepada singa itu takut yang takut tabiat dasar manusia. Secara panca indera singa ini bisa melukai kita, bisa menyakiti kita. Tapi kalau kepada genderuwo dan kuntilanak atau setan-setan yang ada di tempat-tempat tertentu, apakah mereka bisa menyakiti kita? Nah, selama kita kembali kepada Allah, mereka tidak akan mampu menyakiti kita. Oleh karena dalam perkara-perkara yang gaib kita harus sandarkan kepada Allah. Dalam perkara yang bisa dipanca indera pun
Tidak boleh kita takutnya melebihi takut kita kepada Allah. Rajam apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemarin kita pernah menyebutkan mensekutukan Allah itu bisa mensekutukan Allah pada apa Pak? Pada zatnya, pada apa lagi Pak? Perbuatannya, pada sifat-sifatnya, pada nama-namanya, dan pada amal kita, perbuatan kita, peribadahan kita. Rajam kita lanjutkan kembali. Al-Imam di sini beliau berkata, fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu, kepada kita Pak, apa itu 3 fondasi dasar, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Ada 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Napa niku Pak? Pertanyaan malaikat di alam kubur. Ketika seorang sudah dibaringkan di liang kubur, niku bakal ditanya oleh malaikat. Napa mawon Pak pertanyaannya? 1, sinten? Man Rabbuka, pertanyaan tentang Allah. Kemudian pertanyaan tentang sinten? Nabi. Pramila apa? Idza wudi al-mayyit fi qabri, wa hadis disebutkan apabila seorang mayit itu sudah diletakkan di liang kubur, in kana mukminan, atau sudah diletakkan atahu malakani aswadani azraqani, ada 2 malaikat hitam hijau mendatangi orang tadi. Di antara pertanyaannya apa? Ma taqulu fi hadzal rajul, wahai mayit, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Ramilan apa? Kula panjenengan sami kedah mempelajari, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah, mengenal Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga apa? Mengenal agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Islam. Nek kula panjenengan sami bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat ini, maka malaikat pripun bakal ngendikan, 6, tidurlah kamu. Maka dia tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Di dalam hadis yang lain apa? Dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya. Baru nanti ketika kiamat sudah terjadi dia dibangunkan untuk menuju ke mahsyar. Tapi kalau orang munafik, pripun Pak jawabannya? Kalau orang munafik niku ketika ditanya oleh malaikat, dia jawabannya kados ngendikane Kanjeng Nabi wonten ing hadis, la adri sami'tun nas yaqulun. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar manusia berkata demikian dan demikian. Sehingga apa Pak? Babakan Islam menika wau bukan perkara yang remeh. Kenapa? Kalau kita tidak mempelajari, jangan-jangan nanti apa? Ketika ditanya malaikat kita pelunga-pelunga kados tiang-tiang munafik. Waliyadzubillah. Pramila kedah apa? Kedah sinau. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Islam. Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarati ilal makbar. Imam Ahmad itu kan imam ageng Pak. Tapi kemana-mana nenteng catatan, nenteng tempat tinta.
sampai ada muridnya yang bertanya, wahai imam, sampai kapan anda itu mau apa istilahnya gotong-gotong membawa buku dan tinta ini sampai kapan? Kata beliau, saya akan terus belajar sampai ke liang lahat, sampai dimasukkan ke liang lahat. Pramila, penting sekali Bapak kita mengenal 3 landasan utama, yang itu adalah pertanyaan malaikat di alam kubur, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin Pak kita sempat kita singgung beberapa minggu yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala niku di mana Pak? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu berada di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Kemudian wonten ing hadis di sebagian apa? Allah itu di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Kinten-kinten kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir untuk mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, apakah arsy Allah kosong Pak? Kosong betul. Ini termasuk mengenal Allah Pak, penting Pak. Karena sebagian orang mengatakan kalau Allah turun ke langit dunia, kan matahari apa? Setiap hari berputar. Berarti Allah tidak naik-naik dong. Atau buatan logika mengatakan ada logika seperti itu. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti tidak naik-naik. Kan seperti malam kan muter terus lagi. Nah ini penting Pak. Ini termasuk mengenal Allah, bukan seperti itu. Kalau kita membayangkan kalau Allah turun ke langit dunia berarti turun terus tidak naik-naik, itu kan kita membayangkan satu benda, satu makhluk. Makhluk itu kalau tidak di atas meja, kalau turun di bawah meja, di atas kosong betul? Kosong. Tapi Allah itu sama dengan makhluk betul Pak? Betul. Jadi ketika ada Al-Quran menerangkan tentang Allah, ada hadis menerangkan sifat Allah, kita imani Pak. Kita imani Allah di atas arsy dan Allah di sepertiga malam turun ke langit dunia. Bagaimana caranya? Bagaimana logikanya? Jangan dilogika. Akal kita itu tidak nyampe Pak untuk melogika. Karena zat Allah itu berbeda dengan zat makhluk. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ini termasuk mengenal Allah. Kenapa? Karena sebagian orang main logika di tempat yang tidak bisa dilogika, pada perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Nah, terus kita lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 landasan utama tadi apa Pak? 3 landasan yang wajib kita ketahui, kita pelajari apa? 1, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pripun akidah, keyakinannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilaku dan sifat-sifat Rasul. Dan yang ketiga, mengenal Islam. Nuwun sewu Pak, Islam niku sumbernya saking napa? Sumber Islam niku saking napa? Al-Qur'an, saking Al-Qur'an, saking hadis. Nek mimpi saged didadekake sumber Islam mboten? Tidak bisa Pak. Ucapan selain Allah dan Rasulnya paham mboten? Bukan sumber hukum Islam. Tapi ucapan para ulama itu menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang Pak, sebagian orang Muslim sering dikatakan apa? Ada ada sebagian yang dikatakan wali. Barang siapa yang melihatku, maka aku jamin dia akan masuk surga. Ada
Ada sebagian yang ngaku wali mengatakan kalau siapa yang melihatku, aku jamin dia akan masuk surga. Sebagian Habib Abai. Boleh tidak seperti itu dipercaya, Pak? Abu Lahab lihat Rasulullah masuk surga betul? Buatan. Nah, ini kok anda sing ngaku-ngaku kalau lihat dirinya keturunan Nabi, katanya ngakunya keturunan Nabi, maka dia akan masuk surga. Masuk akal betul? Tidak. Jadi nanti mengenal Islam itu sumbernya seperti nopo, Islam itu nopo, syarat-syarat sahnya syahadat, 2 kalimat syahadat, pembatal 2 kalimat syahadat. Kita 2 kalimat syahadat itu sakit batal betul Pak? Sakit kabeh diri sholat sakit batal, syahadat ugi sakit batal, poso ugi sakit batal. Baik Bapak Ibu sekalian, karena niki nuwun sewu waktunya sudah sampai, sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan 2 pekan mendatang. Insyaallah kita akhiri sampai di sini dulu. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Samsudin Lorong, dan beliau mendapat barisan belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita yang mendengarkan, dan semoga kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri dengan doa kepada Masjid. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.